Shalom Grace Army, aku senang banget, aku gak sabar banget buat sharing sama kalian hari ini. Karena aku percaya subjek yang aku akan bawakan akan memberkati kalian dan akan membebaskan kalian. Amin. Kita akan bahas tentang peperangan rohani atau spiritual warfare gitu. Wah kayaknya berat banget ya. Tapi aku percaya gitu, saat kalian tahu kebenaran ini, aku percaya bahwa kalian akan dibebaskan dari setiap benteng atau kubu yang ada di depan kalian. Yang iblis coba buat di depan kalian. Amin. Aku percaya di sharing ini aku juga akan kasih kalian senjatanya Tuhan yang Tuhan taruh di tangan kalian. Amin. Kita akan buka dari 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Aku akan baca di sini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yes, ada senjata di sini yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan Tuhan hari ini pengen kasih senjata itu ke tangan kalian. Amin. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Senjata ini dapat untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu apa sih Kak? Kita akan lihat lagi dalam ayatnya yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi apa yang dimaksud sama Alkitab gitu ya, mengenai benteng-benteng? Yes, itu ada pada pikiran kita. Karena benteng-benteng itu bukan ada di awan-awan atau bukan ada di atas, tapi semua ada di pikiran kita. Ibaratnya pikiran kita adalah medan pertempuran. Kalau kalian pernah suka nonton gitu ya, Avenger, mungkin waktu Thanos ngelawan Avenger gitu, mereka ada di medan pertempuran. Dan hari ini pertempuran kita bukanlah ada di atas, bukan ada di awan, tapi ada di pikiran kita. Karena iblis mencoba untuk mempengaruhi pikiran kita gitu. Karena saat pikiran kita terpengaruh, maka kita percaya yang salah, dan kita melakukan keputusan-keputusan yang salah juga. Kita mengambil keputusan yang kita pikirkan. Oleh karena itu iblis mencoba untuk menyerang pikiran kita. Dan aku hari ini pengen kasih tahu kalian gitu. Aku pengen membongkar rahasianya si iblis gitu. Tentang benteng-benteng dan kubu yang dia bangun gitu di pikiran kalian. Kalau kalian tahu gitu ya, iblis suka untuk merubah kata ganti orang. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kata ganti orang itu adalah aku, kamu, kita, kami. Dia merubah kata ganti orang. Sehingga kita merasa bahwa itu adalah pikiran kita gitu. Contoh, kayak misalkan tiba-tiba kita lagi jalan gitu ya. Terus kita ada pikiran, gue gak suka banget sama ini orang. Kok kayaknya ini orang fake banget ya. Kalian harus tahu bahwa pikiran buruk itu bukanlah dari kalian. Atau enggak kalian ngerasa gitu, kalian mikir, kayaknya kemarin bikin salah ya. Mungkin hari ini gak gitu bagus deh. Hari ini mungkin bukan hari yang baik buat gua. Tapi kalian harus tahu semua pikiran buruk bukanlah berasal dari kita. Melainkan berasal dari si iblis gitu. Dan dia merubah kata ganti orang. Sehingga kalian ngerasa itu adalah pikiran kalian. Kemudian dia keluar, dia ketok kepala kalian dan dia bilang, gimana kamu bisa berpikir seperti itu? Bukannya kamu adalah orang Kristen, bukannya kamu adalah anak Tuhan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dan kalian akan kecewa, kalian akan berpikir kalian mengambil pikiran buruk itu dan kalian akan ngerasa, oh ya udah deh, kayaknya gue nggak baik deh. Gimana Tuhan bisa memberkati gue hari ini? Kayaknya hari ini nggak akan jadi hari yang baik gitu. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa setiap pikiran yang buruk, setiap pikiran yang negatif bukan berasal dari kalian dan bukan berasal dari Tuhan, tapi itu berasal dari iblis. Minggu lalu aku share, semuanya akan berubah ketika kita bilang enggak, ini bukan pikiran kita. Aku pengen kasih kalian contoh, misalkan kalian lagi pergi gitu ya, pergi makan sama teman kalian atau sama keluarga. Lalu di meja sebelah kalian ada orang-orang yang lagi ngobrol. Dan mereka ngomong kata-kata kasar, mereka ngomong kata-kata sia-sia, mereka ngomong yang gak baik lah.
Kalian tahu nggak bahwa kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka bilang? Kalian nggak bertanggung jawab atas apa yang mereka pikirkan. Yes, karena hari ini aku ingin kalian tahu bahwa setiap pikiran yang buruk, setiap pikiran yang negatif bukan berasal dari kalian. Amin. Dan aku pengen kita belajar untuk memisahkan diri kita dari pikiran-pikiran buruk itu. Amin. Gimana Kak supaya caranya kita nggak mengambil pikiran buruk itu? Alkitab mengatakan, jangan khawatir dan berkata. Jadi kalau kalian diserang gitu ya, iblis mencoba memanah kalian dengan pikiran yang buruk, jangan katakan pikiran buruk itu gitu. Jangan terima apa yang iblis coba sampaikan sama kalian. Kalian hanya perlu ignore dan jangan katakan. Amin. Karena aku ingin kalian tahu bahwa kalian tidak bertanggung jawab atas semua pikiran buruk kalian. Betapa relief gak sih kalian ngedengar itu? Setiap pikiran yang buruk, setiap pikiran yang negatif bukanlah dari kalian. Setiap pikiran yang mengkondem diri kalian, yang menghakimi diri kalian, itu juga bukan berasal dari kalian. Itu hanya ada di meja sebelah. Dan kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang orang sebelah itu ngomong, kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain pikirkan. Kalian tidak bertanggung jawab. Dan kalian boleh relief, kalian boleh tenang gitu. Amin. Tapi Kak, bukannya, mungkin kalian suka dengar gitu ya, kayak gereja banyak ngomong tentang pertobatan. Kak, iya lu harus bertobat gitu. Kalau melakukan hal yang salah, iya lu bertobat deh. Mungkin orang itu mikir, ntar aja bertobat, gue masih muda. But hey no, itu bukan pikiran kalian. Dan kalian harus tahu gitu, apa arti kata pertobatan yang sesungguhnya? Dalam bahasa aslinya, pertobatan adalah metanoia. Meta artinya adalah change dan noia artinya adalah your mind. Jadi dengan kata lain pertobatan adalah merubah cara kita berpikir. Karena penting banget cara kita berpikir. Itu yang membuat kita mengambil keputusan, itu yang mempengaruhi emosi kita. That's why kenapa saat kita kayak trouble gitu dari emosi kita, kalian tahu something is wrong with your believing. Amin. Itu kenapa iblis mencoba menyerang pikiran kalian. Dan hari ini Tuhan juga ingin kasih senjata ke dalam tangan kalian sehingga kalian bisa menang atas setiap pikiran buruk dan pikiran negatif itu. Dan kita bisa temukan di ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayatnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Aku highlight di sini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya gitu ya, yang paling mendekati adalah MELT. Di sini dikatakan, dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kalau kita bisa tambahkan ketaatan di sana. Dengan kata lain ditulis kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Amin. Dan di sini ini adalah senjata yang Tuhan taruh ke tangan kalian untuk kalian bisa menang dari setiap pikiran yang buruk, dari setiap pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Nah, ketaatan yang mana Kak? Yes, kita tahu Tuhan Yesus taat gitu. Bahkan saat dia lahir, Alkitab mengatakan malaikat turun dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahkan saat Tuhan Yesus masih kecil, dia tidak berbuat dosa satu kali pun. Alkitab mengatakan, dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, di dalam dia tidak ada dosa. So dari kecil dia begitu taat. Bahkan saat Tuhan Yesus dibaptis, kalian tahu Tuhan membuka surga dan mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan Tuhan gak pernah buka surga untuk siapapun, untuk nabi manapun. Dia hanya buka untuk Tuhan Yesus Kristus gitu. Tapi kenapa ketaatan yang mana Kak?
yang coba disampaikan gitu. Aku ingin kasih tahu kalian, ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat dia mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Dia menggantikan posisi kita, sampai mati di atas kayu salib. Dan aku ingin kalian tahu, bahwa ketaatan Tuhan Yesus Kristus mengubahkan segalanya. Hari ini kita menjadi orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan Roma 5 ayat ke-19 di sini jelas banget ketaatan mana yang dimaksud. Kita akan lihat dalam Roma 5 ayat ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Aku baca di sini ayatnya begitu straightforward, begitu simple. Tapi kadang kita suka terlewat. Bahkan kebenaran ini kadang-kadang suka kita lewatkan gitu. Aku baca ulang. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan siapa? Kita menjadi orang berdosa. Karena ketidaktaatan Adam. Saat Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk di Taman Eden, semua orang menjadi berdosa. Iya kan? Apa yang dilakukan begitu kuat sehingga semua orang menjadi orang berdosa. Bahkan saat kita lahir, kita sudah menjadi orang berdosa. Karena apa yang Adam lakukan. Amin. Dan perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak mengubah status kita menjadi orang benar. Itu begitu powerful apa yang Adam lakukan di Taman Eden. Mengubahkan semua orang menjadi orang berdosa. Dan kita nggak punya beda pandang gitu. Kita percaya bahwa kalau kita lahir kita menjadi orang berdosa. Tapi statement yang berikutnya sangat sulit untuk kita percaya gitu. Padahal apa yang Tuhan Yesus lakukan lebih daripada apa yang Adam lakukan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah nggak cuma 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Amin. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Kita yang percaya kepadanya, kita diubahkan menjadi orang benar. Mungkin kita bertanya, Kak, berarti perbuatan nggak penting dong? Aku nggak bilang seperti itu. Amin. Perbuatan baik itu penting, perbuatan baik itu harus. Tapi kalian harus tahu perbuatan baik itu adalah buah. Oleh karena itu Alkitab mengatakan itu adalah buah-buah roh. Dan yang aku pengen coba sampaikan sama kalian adalah hari ini bukan perbuatan baik kita yang menjadikan kita orang benar. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin, mengubahkan kita menjadi orang benar. Sehingga kita punya senjata ini tuh begitu powerful gitu. Karena kita tahu mungkin kebenaran ini gitu ya. Kita tahu secara teori. Tapi gimana secara prakteknya? Contoh misalkan ada teman kalian atau ada anak CG gitu yang datang sama kalian. Mungkin pada hari itu kalian ngerasa kalian baru aja emosi, baru aja berantem gitu sama teman atau sama keluarga. Atau kalian baru berbuat aja yang salah. Tapi teman kalian datang sama kalian. Teman kalian datang sama kalian, minta didoain sama kalian. Mungkin teman itu lagi sakit, mungkin teman kita lagi butuh doa. Dan momen itu, moment of truth di situ. Apa kalian percaya saat kalian doain orang itu akan menjadi sembuh? Mungkin kalian berpikir saat kalian doain gitu ya, kalian iblis akan mencoba untuk menyerang kalian dengan pikiran-pikiran yang buruk. Baru aja tadi emosi, baru aja tadi berbuat salah gitu. Kenapa? Apa yang kita pikirkan sehingga kalian bisa doa dan menjadi sembuh. Tapi enggak, momen itu, momen di mana kalian bisa bilang, enggak, ini bukan karena apa yang kulakukan, tetapi apa yang karena Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Dan aku percaya
kuasa Tuhan dirilis dari dalam diri kalian. Dan teman kalian akan menjadi sembuh. Amin. Karena senjata ini begitu powerful gitu. That's why kenapa ini ditaruh di tangan kalian. Sehingga kalian punya kekuatan bahwa bukan perbuatan kita, tetapi karena apa yang Tuhan lakukan di atas salib, menjadikan kita orang benar. Perbuatan kita tidak akan merubah status kita menjadi orang benar, menjadi orang berdosa. Kita akan selamanya menjadi orang benar. Amin. Karena begitu luar biasa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Mengubahkan kita menjadi orang berdosa, menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Aku mau cerita sedikit tentang mungkin 2018 gitu ya. Aku mau share sedikit pengalaman aku. Waktu 2018 akhir tahun, aku sama istri aku gitu kita pergi ke London kalau nggak salah waktu itu. Dan kita tahu kita mau tahun baruan di sana, kita nonton kembang api. Karena kita tahu di London waktu 3, 2, 1 kembang apinya begitu luar biasa gitu. Dan kita tahu kita mau ke sana, kita mau lihat kembang apinya dan kalian tahu nggak? Di tanggal 31-nya sendiri, 31 pagi gitu. Dan kita ada di bandara, kita baru tahu bahwa untuk nonton ternyata diperlukan tiket. Karena mereka ada spot-spotnya gitu. Ada merah, ada putih, ada hijau gitu. Mereka ada spot dan kita perlu tiket untuk masuk, untuk nonton. Jadi nggak bisa sembarangan kita masuk gitu. Tetapi 31 pagi kita ngelihat semua tiket udah habis. Dan aku condemn diri aku sendiri. Kenapa aku nggak ngecek ya? Kenapa aku udah pergi jauh-jauh gini, nggak ngecek. Akhirnya nggak bisa nonton gitu kan. Aku condemn diri aku. Tapi aku berdoa di dalam hati aku gitu. Aku bilang, Bapak, aku tahu Engkau sayang sama aku orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus, dan aku udah jauh-jauh ke sini, aku percaya bahwa Engkau yang akan provide sehingga aku bisa enjoy nonton firework bersama dengan istri gitu. Dan kalian tahu nggak? Sebelum kita take off gitu ya, sebelum kita take off pesawat menuju London, tiba-tiba istri aku ngelihat ada satu website yang ngejual tiket. Kalau nggak salah sisa 3 atau 5 spot gitu. Dan akhirnya kita langsung beli di sana. Kita beli, sesampai di London akhirnya kita bisa nonton kembang api. Dan kita bisa enjoy the moment. Bahkan kita dapat kayak gelang gitu. Tulisannya City of Mayor. Dan bahkan saat kita lagi nonton, orang-orang tuh pada nanya, dapat gelang di mana, dapat gelang di mana gitu. Karena mereka beli cuma pakai elektronik, pakai kertas. Dan Tuhan kasih kita dapat gelang, bahkan kita bisa bawa pulang as souvenir gitu. Dan ya luar biasa banget, bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Tuhan lakukan ke salib. Kalian bisa punya assurance, kalian bisa punya kepastian bahwa Tuhan akan memberkati kalian. Bahwa pikiran buruk itu bukanlah pikiran buruk kalian. Kalian punya keyakinan. Amin, kalian punya keyakinan gitu. Kalian bisa bawa itu ke dalam ketangan Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kelalaian kita. Tapi akan ada selalu kasih karunia, akan selalu ada favor yang menyertai kita kemanapun kita melangkah. Amin. Karena kalau aku gak doa gitu ya, nothing happen, gak akan terjadi apa-apa. Benar gak? Tapi aku percaya prayer always changes things. Saat kita doa, sesuatu dirilis dari surga gitu. Dan kalian tahu, semisalkan pada hari itu kita gak dapat tiket untuk nonton. Aku juga percaya bahwa Tuhan juga melindungi kita. Kita gak pernah tahu ada apa di sana. Amin. Karena Roma 8 mengatakan bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. So, jadi kita tahu gitu. Iblis membuat kita fokus kepada diri kita dengan pikiran-pikiran buruk. Dia menyerang kita dengan anak panahnya gitu. Pikiran buruk di-shoot gitu, masuk ke dalam pikiran kita. Tapi jangan ambil itu. Jangan ambil pikiran buruk itu, karena itu bukan berasal daripada kalian. Tapi bawa pikiran buruk itu kepada ketaatan Kristus. Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan mengubahkan kita menjadi orang benar. Dan aku percaya bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan saat kita menjadi orang benar,
Aku percaya hanya ada berkat, hanya ada kasih karunia. Hanya ada a good future, masa depan yang baik buat kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena masa lalu kita, bukan karena background kita, tapi semua karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Secara teori gampang, tapi pada kalian dihadapkan dengan situasi, ada beberapa detik saat kalian bisa pilih, ini pikiran aku atau ini bukan pikiran aku. Dan saat kalian bilang, no, enggak, ini bukan pikiran aku percaya semuanya akan berubah. Amin. Kita akan lihat lagi tadi ayatnya, aku baca ulang sekali lagi, Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalian tahu nggak? Aku percaya banget gitu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus lebih daripada apa yang Adam lakukan. Dan saat kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, amin. Saat kita berpegang kepada apa yang dilakukan di kayu salib, kita nggak goyang, kita nggak shaking gitu, kita nggak goyang gitu. Karena kita percaya bukan karena perbuatan kita. Kadang kita baik, kadang kita buruk, mungkin standing kita, posisi kita bisa berubah, kita bisa goyang gitu. Tapi saat kita fokus kepada ketaatan Kristus, fokus karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, kita menjadi orang benar. Aku percaya itu adalah senjata yang Tuhan taruh di tangan kalian. Sehingga kalian bisa menang dari setiap pikiran buruk yang Tuhan, yang iblis coba taruh di atas pikiran kalian. Amin. Tuhan, karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalian bisa menang atas pikiran buruk itu. Dan aku pengen share sedikit tentang apa yang terjadi di kayu salib gitu. Kak, gimana bisa tahu gitu? Kan ini kan apa benar gitu dosa kita ditanggung Tuhan Yesus kayu salib. Dulu mungkin aku suka mikir gimana caranya Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Apa benar kita percaya dan kemudian kita dibenarkan. Tapi aku ingin kalian tahu di kitab Imamat gitu ya. Kalau kalian tahu ada persembahan yang Israel coba lakukan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Israel untuk mempersembahkan seekor domba. Oke, saat bangsa Israel berbuat salah, orang yang berdosa berbuat salah, dia membawa domba kepada imam besar. Amin. Mungkin kalau aku share kayaknya kalian kurang mengerti, tapi aku akan undang Kakak Grandy dan Kak Iko, boleh bantu aku sharing. Yes, Kak Grandy boleh di sini, Kak Iko boleh di sini, Kak Iko. Luar biasa. Jadi Grandy akan menjadi domba. Oke, Grandy akan menjadi domba. Aku adalah orang berdosa. Lalu Kak Iko adalah imam besar. Karena udah kelihatan kan, dia begitu kudus, lihat jenggotnya yang luar biasa. Kak Iko adalah imam besar, oke? Dan Grandy adalah domba. Oke, so aku orang berdosa. Saat aku orang berdosa, apa yang dilakukan sama bangsa Israel? Oke, orang berdosa membawa persembahan. Grandy adalah domba dan aku adalah orang berdosa. Saat aku berdosa, aku akan membawakan domba ini ke hadapan imam besar. Oke, aku bawa ke hadapan imam besar. Oke, stop. Imam besar di sini setelah aku membawa dombanya, imam besar di sini tidak ngecek ke aku. Karena udah jelas, aku membawa membawa domba karena aku berdosa. Ya kan? Lalu apa yang dilakukan imam besar? Imam besar akan ngecek apakah dombanya itu tidak bercelah, tidak bercacat, ketombe mungkin, ya. Ya. Mungkin ada, enggak ada. Aman semua? Oh, oke. Aman. Oke, imam besar akan ngecek dombanya. Apakah dombanya itu tidak bercacat, tidak bercelah. Oke. Lalu apa yang dilakukan sama orang berdosa? Orang berdosa akan taruh tangannya di atas kepala si domba. Dan ada dua hal yang terjadi di sini. Dosa orang berdosa
akan ketransfer ke dalam domba. Dan kebenaran domba akan ditransfer ke orang berdosa, sehingga orang berdosa menjadi orang benar. Dan domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela, menjadi domba yang berdosa. Dan ini yang terjadi di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan posisi kita. Kita yang orang berdosa dibuat menjadi orang benar. Ingat tadi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Amin. Tetapi dibuat menjadi berdosa karena kita. Amin. Setelah kebenarannya tertransfer kepada orang berdosa menjadi orang benar. Dan dosa aku ditransfer ke dalam domba. Apa yang dilakukan? Imam besar akan memberikan pedang. Oke, akan memberikan pisau atau pedang gitu. Dan aku akan membunuh domba ini. Oke, lalu domba ini akan mati. Dan domba ini akan dijadikan sebagai korban dan menjadi wangi-wangian bagi Tuhan. Menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Thank you Kak Iko dan Kakak Grandi. Amin. So, itu yang terjadi di kayu salib gitu. Sehingga kalian tahu hari ini, saat ada pikiran buruk datang, bawa itu ke dalam ketaatan Kristus. Kristus mati di kayu salib, menggantikan posisi kita, sehingga hari ini kita menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, bukan lagi perbuatan, jangan lagi cek kepada diri kalian. Jangan lagi cek apa yang kalian lakukan, masa lalu kalian, bukannya tadi baru marah, jangan fokus kepada diri kalian. Tapi fokus kepada domba kita. Siapa domba kita? Domba kita adalah Yesus Kristus. Domba yang tidak bercacat, tidak bercelah. Amin. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Dan kalian tahu, saat kebenaran kita terima, kita akan setiap hari kita berjalan dengan sesuatu yang kita nggak punya sebelumnya. Berkat, kasih karunia. Amin. Semua berkat orang benar menjadi milik kita. Amin. Aku ingin kasih kalian lihat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 aku bacain. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Enggak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. So jangan fokus lagi kepada perbuatan kalian. Jangan fokus lagi pada pikiran buruk yang iblis coba taruh ke dalam pikiran kalian. Itu bukan pikiran kalian. Amin. Jangan katakan, aduh kayaknya gak bisa deh. Aduh kayaknya gue gak mungkin deh. Aduh kayaknya gak bisa, kayaknya gak mungkin. Aduh kayaknya gue gak bisa berhenti dari keterikatan gue. Aduh kayaknya gue gak bisa berhenti deh ngerokok. Aduh kayaknya gue gak bisa deh. Kalian tahu semua pikiran itu bukan pikiran kalian. Itu adalah pikiran yang ditaruh iblis di kepala kalian. Kalian bisa bilang no, enggak, ini bukan pikiran aku. Aku adalah orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan aku percaya perbuatan baik akan bertumbuh di dalam diri kalian. Fokus kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan saat kita memandang kemuliaannya, kita mencerminkan dia gitu. Kita akan diubahkan menjadi sama serupa dengan dia. Ada perbuatan-perbuatan baik yang akan muncul dari dalam diri kita. Saat kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Amin. Aku ingin kasih kalian lihat foto. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar Olaf kalau kalian tahu. Oke, sangat lucu ya gambarnya ya. Kalian lihat Olaf di atasnya ada awan. Iya enggak? Kalian tahu, saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi sama kita? Kalau kita gambarkan diri kita sebagai Olaf, oke.
Apa yang Tuhan Yesus kasih saat dia mati di kayu salib. Kita lihat videonya. My own personal slurry. Oke, kalian lihat nggak videonya? Ada awan yang personal yang Tuhan buat untuk kita hari ini. Sama seperti Olaf. Oke, sama seperti Olaf. Dia punya awan yang mengikuti dia kemanapun dia melangkah. Dan hari ini saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada awan kasih karunia, a cloud of favor yang selalu berjalan bersama dengan kita. Oke, aku pengen kasih lihat kalian lagi satu video lagi. Sit back and enjoy. Summer! Hello. Amin. Kalau kalian lihat videonya saat Olaf jalan gitu ya, awannya ngikutin kan? Awannya ngikutin dia. Nggak peduli gitu. Dia mau bercandaan, dia lagi ketawa, dia lagi sedih. Kalian lihat nggak? Awan itu ngeluarin kayak kristal es gitu. Dan bayangin kalian adalah Olaf, lalu ada awan di atas kalian yang selalu mengikuti kalian kemanapun kalian melangkah. Kalian ke sekolah, kalian ke kantor, awan itu kan mengikuti kalian gitu. Dan ada kristal-kristal berkat, kristal-kristal blessing yang Tuhan selalu pouring, selalu curahkan gitu dari awan itu kepada kalian. Saat kalian jalan, awan itu jalan. Amin. Sama seperti Olaf gitu. Saat kalian jalan ke kantor, ke sekolah, saat kalian bertemu teman, ada cloud of favor yang selalu menurunkan berkat ke dalam hidup kalian. Amin. Bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Tuhan lakukan di salib. Amin. Dan aku ingin kalian tahu, gak peduli apapun yang masa lalu kalian, apapun yang sudah kita lakukan, bahwa kasih Tuhan gak akan pernah berhenti mengejar kalian. Bahwa God loves you even in your worst day. Dan He will never leave you nor forsake you. Amin. Kemanapun kita berada, kalian harus tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Aku harap kalian diberkati, karena senjata ini begitu powerful. Saat ada pikiran buruk datang, ingat itu bukan pikiran kalian, tapi bawa setiap pikiran buruk ke dalam ketaatan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa setiap pikiran yang buruk bukan berasal daripada kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hanya ada berkat, hanya ada kasih karunia Tuhan yang selalu mengikuti kami dan mengejar kami Tuhan kemanapun kami melangkah. Karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib Tuhan, mengubahkan segala sesuatunya. Mengubahkan kami yang orang berdosa menjadi orang benar Tuhan. Dan kami percaya Bapak, bahwa hanya ada berkat, hanya ada kasih karunia, hanya ada kebaikan Tuhan yang selalu mengejar kami kemanapun kami melangkah. Amin. Kami tahu Tuhan, masa depan kami indah, masa depan kami cerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan hari ini aku mau ajak kalian, buat kalian yang belum pernah kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku ingin kalian invite Tuhan ke dalam hidup kalian. Kalian boleh doa ini bersama-sama dengan aku. Katakan bersama-sama dengan saya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mati Tuhan di atas kayu salib. Menanggung setiap dosaku yang dulu, sekarang, dan yang akan datang Bapa. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Menjadi pembenaranku ya Tuhan. Dan aku percaya bahwa aku adalah orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Aku adalah anakmu dan surga adalah rumahku. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Aku percaya buat kalian yang doa demikian, bahwa Tuhan Yesus
adalah Bapa kalian. Dia nggak akan pernah meninggalkan kalian. Dia selalu ada bersama-sama dengan kalian. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, aku akan doa berkat buat kalian. Kalian boleh angkat kedua tangan kalian dan terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang tidak terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom di dalam keluargamu. Shalom di dalam studimu. Shalom di dalam pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Aku ingin kalian tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Amin. I'll see you. Bye-bye. Kau memahami kehidupanku. Kau mengerti semua isi hatiku. Ku bersyukur telah mengenalmu. Ku sadar ku terus membutuhkanmu. Dahsyat dan ajaib semua yang kau perbuat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang sejati? Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerahmu? Oh. Tempat persembunyianku, kau jadikanku sangat sempurna. Kegelapanku tak lingkupiku, dan malamku telah menjadi siang. Dahsyat dan ajaib semua yang kau selesaikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang sejati? Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerahmu? Oh. Ke langit, kau ada di sana. Ku melangkah ke dunia, kau juga ada. Ku kan terbang tinggi dengan sayapmu di angkaramu, dan tangan kananmu kan menentangku dan aku dapat pergi
menjauhi rohmu yang sejati. Kemanakah aku dapat lari menjauhi kasih anugerahmu?